Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif Hidayanti, mahasiswa S1 Keperawatan Transfer Universitas Mudiwaluyo Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan promosi kesehatan tentang kenali stunting dan pencegahannya. Saat ini Indonesia masih gencar dengan program stunting. Apa itu stunting? Yuk kita kenali stunting lebih dalam. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada anak yang ditandai dengan tumbuh pendek dan disebabkan karena asupan gizi yang kurang, terserangnya infeksi maupun stimulasi yang tidak memadai. Menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0-5 bulan dengan tinggi badan di bawah -2 yaitu stunting sedang dan berat, dan -3 stunting kronis. Hal ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Di Indonesia, berdasarkan survei status gizi Indonesia, Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Indonesia mencapai 21,6% pada tahun 2022. Angka ini turun 2,8 poin dari tahun sebelumnya. Namun, masih harus ada upaya keras untuk menurunkan angka prevalensi stunting nasional lebih drastis. Kemudian, dampak apa saja yang mungkin ditimbulkan oleh stunting? Berpotensi menghambat perkembangan otak, keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, resiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas. Lalu, apa saja faktor penyebab meningkatnya resiko stunting? Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi. Dan tidak hanya disebabkan faktor gizi buruk saja yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Secara lebih detail, beberapa faktor penyebab meningkatnya risiko stunting sebagai berikut. 1. Praktik pengasuhan yang kurang baik termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta ibu setelah melahirkan. 2. Masih belum optimalnya akses ke layanan kesehatan termasuk layanan antenatal care, layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, postnatal care, layanan kesehatan untuk ibu setelah melahirkan. Ibu hamil harus rutin memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan agar bisa memantau perkembangan janinnya. Selain itu, ibu pasca melahirkan juga harus melakukan pemeriksaan pada masa nifas akan meningkatkan pemahaman ibu tentang perawatan bayi yang baik. 3. Masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi. 4. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Sumber air minum layak yang dimaksud adalah air minum yang terlindung. 5. Sering menderita infeksi di awal kehidupan anak. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk, misalnya diare dan kecacingan, dapat mengganggu proses penyerapan nutrisi pada sistem pencernaan. Beberapa penyakit infeksi yang diderita bayi dapat menyebabkan berat badan bayi turun. Jika kondisi ini terjadi dalam waktu lama dan tidak disertai dengan pemberian asupan yang cukup untuk proses penyembuhan, maka dapat mengakibatkan stunting. Lalu, seperti apa ciri-ciri anak stunting? Pertama, anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. 2. Proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk seusianya. 3. Berat badan rendah untuk anak seusianya. 4. Pertumbuhan tulang tertunda. Namun jangan khawatir, stunting dapat dicegah, terutama dengan mengoptimalkan pertumbuhan pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Stunting umumnya diakibatkan oleh kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama anak. Selanjutnya ada cara lain. 1.
memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. 2. Memberikan ASI eksklusif selama 2 tahun. 3. Memberikan MPASI ketika bayi berusia 6 bulan. 4. Memantau perkembangan dan pertumbuhan anak, terutama tinggi dan berat badan anak. Yuk sama-sama kita cegah stunting.